Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, salawat kepada Nabi kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah catatan kecil dari santri-santri kami, murid-murid kami, bahwa yang menjadi catatan ketika mereka belajar, mereka menimba ilmu bersama kami, yaitu catatan terkait tentang ilmu nahwu yang dia kategorikan, yang dia tuliskan menjadi judul Cinta Itu Seperti Ilmu Nahwu Shorof. Dia sangat sulit dipahami, namun jika mampu memahaminya maka kamu akan bahagia selamanya. Masya Allah. Ya, kalau nggak hafal sekali kita ulang lagi. Masya Allah. Jadi cinta itu seperti ilmu nahwu shorof. Dia sangat sulit dipahami, namun jika mampu memahaminya, maka kamu akan bahagia selamanya. Subhanallah. Tulisan ini memiliki makna yang pertama, belajar ilmu nahwu sesungguhnya juga tidak rumit yang kita bayangkan. Kok bisa tidak rumit seperti yang kita bayangkan? Padahal ilmu nahwu itu ilmu bahasa Arab, sangat sulit dipahami. Memang menjadi keumuman masyarakat. Ketika bicara ilmu nahwu shorof, anggapannya adalah rumit dan sulit. Namun yang ingin saya suguhkan, yang ingin saya sampaikan adalah ketika analoginya, ketika kita belajar, seperti kita sedang menuju satu perjalanan. Ketika kita perjalanan misalkan ke Jakarta, kita bicara waktu. Kalau hari ini kita ke Jakarta dengan menggunakan jalan, dengan jalan, mungkin butuh berapa hari kita sampai ke Jakarta dengan jalan kaki, menempuh puluhan kilometer. Kemudian yang kedua, kalau kita ke Jakarta dengan menggunakan sepeda, butuh berapa hari? Tentu perjalanan jalan kaki dengan sepeda akan lebih cepat sepeda. Kemudian kalau kita bandingkan perjalanan ke Jakarta dengan sepeda motor, butuh berapa jam sampai ke Jakarta? Mungkin hanya butuh beberapa jam saja, mungkin sekitar 4 atau 5 jam. Atau ketika dia perjalanan dengan menggunakan sepeda motor, dia menggunakan mobil. Dia menggunakan jalur pintas, tolnya yang cepat, jalur cepat. Sehingga butuh waktu hanya 1 jam atau lebih. Sehingga dia sampai. Apalagi kalau dia menggunakan kereta cepat. Ya, Jakarta-Bandung. Dengan kecepatan kurang lebih sampai 300-an kilometer. Masya Allah. Butuh waktu berapa menit? Hanya hitungan menit bisa sampai Jakarta. Subhanallah. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita belajar ilmu nahwu shorof ini, maka kita cari. Kita belajar metode yang cepat, metode yang mudah. Tapi bukan mudah-mudahan. Mudah. Sehingga kita bisa memahami metode cepat ini. Saya yang akan sampaikan, silahkan pemirsa yang sama-sama kita buktikan, insya Allah. Saya yang menyuguhkan, pemirsa tinggal sama-sama belajar bersama-sama. Jadi, sebelum kita belajar tentang nahwu shorof ini, langkah awal yang hendak mempelajari bahasa Arab lebih mendalam ini, yaitu tadi 2 ilmu dasar yang dibutuhkan oleh kita adalah ilmu nahwu dan shorof. Kalau ilmu shorof
dan ilmu nahu kita sudah mempelajari, insya Allah kita akan semakin mudah mempelajari kaidah bahasa Arab. Nah, sebagaimana metode yang ingin dihadirkan, itu metode yang santri-santri kami sedang belajar, yaitu metode Ar-Rasyid. Target Ar-Rasyid ini jilid 1 hanya 10 jam bisa menerjemahkan 15 juz. Kok bisa? Ya, bisa menerjemahkan 15 juz dan bisa membaca Quran, kitab kuning 80% tanpa harokat. Subhanallah. Kemudian kalau jilid 2, insya Allah dia bisa dalam 15 jam bisa menerjemahkan 30 juz dalam Quran, dan dia memahami dengan mudah ilmu nahwu sorobnya beserta i'rabnya. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, ketika digabungkan metode 1, metode 2 dia sudah mahir, maka dia akan lebih cepat dalam memahami Quran dan juga kitab-kitab para salaf saleh, para ulama. Masya Allah. Ini harapan kita. Ini keinginan kita. Bagi kita yang sibuk waktunya, bagi kita yang sangat sibuk dengan kegiatannya, maka kenapa kita mesti nyari yang sulit? Maka kita coba yang insya Allah lebih mudah atas izin Allah. Karena metode di dunia ini ada 2 metode yang memang diakui dunia. Yang pertama dari Eropa, berbasis Eropa itu quantum learning. Ya, kalau Asia, Arab dan yang lainnya itu ke arah mulazamah. Itu 2 metode yang diakui oleh internasional. Maka metode Ar-Rasyid ini adalah penggabungan antara 2 metode Eropa dan 1 metode dari Timur Tengah dan 1 metode dari luar atau Eropa. Subhanallah. Mudah-mudahan cara cepat untuk menghafal, ya, kemudian mempelajari di Ar-Rasyid ini kita sama-sama mendapatkan kemanfaatannya. Dan lebih mudah lagi tentunya diawali dengan banyak sekali, tanpa menghafal pun ternyata kita sudah bisa hafal apa dengan cara dinazamkan. Ya, mulai dari ciri isim yang 9, al-ma'rifah, an-nakirah, kasrah, majrur, awamilul ismi, kemudian doi musyarab. Ini doi musyarab tidak ada di kamus lain, hanya singkatan di metode ini, doi musyarab, domir istifham mausul isyarah, dzarab. Subhanallah. Maka itu yang akan dibahas, dan mudah-mudahan ini bagian pertama ini dari mempelajari ilmu nahwu, insya Allah kita dapat memahaminya. Sekali lagi, kata-kata yang menjadi pengingat kita, cinta itu seperti ilmu nahwu dan sorab, dia sangat sulit dipahami. Namun jika mampu memahaminya, maka kamu akan bahagia selamanya. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.